Video kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita pada materi penjumlahan serta pengurangan bilangan cacah. Materi ini disampaikan pada siswa kelas 1 sekolah dasar atau sekolah SD maksudnya. Materi ini berdasarkan request dari subscriber yang kebingungan menjelaskan pada putrinya menyelesaikan soal cerita pada materi penjumlahan serta pengulangan bilangan cacah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simpel. Kali ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada materi penjumlahan dan pengurangan kelas 1 SD. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya. Terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi, kita simak dulu apa kata seorang ahli belajar atau learning theorist Gardner yang telah membagi objek-objek matematika yang diperoleh siswa menjadi objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Sedangkan contoh objek tak langsungnya adalah berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, dan ketelitian. Jadi, objek tak langsung adalah kemampuan yang secara tidak langsung akan dipelajari siswa ketika mereka mempelajari objek langsung matematika. Contoh nomor 1. Ami menyimpan 6 permen di tas kecilnya dan mengambil 1 permen dari kantong sakunya untuk disimpan di tas kecilnya. Berapakah jumlah permen Ami di tas sekarang? Ada 3 pilihan jawaban. A. 5 permen, B. 6 permen, C. 7 permen. Jawabannya C. Kita bahas ya. Diketahui banyak permen di tas Ami ada 6 buah. Banyak permen di kantong saku ada 1. Jadi permen yang disimpan di tas adalah 6 plus 1 sama dengan 7. Tapi soal yang mudah menurut Bunda belum tentu mudah menurut siswa, ya. Dia berpikir, kok susah ya? Padahal pada penjumlahan dan pengurangan biasa dia bisa. Jadi pada soal nomor 1 ini, anak terlalu banyak membayangkan hal-hal yang tidak ada di sekitarnya. Ami, siapa Ami? Temannya, saudaranya, atau tidak ada yang ia kenal bernama Ami. Maka baiknya Bunda mengganti nama Ami dengan nama yang familiar atau yang dia kenal dekat. Permen di dalam tas, ia harus membayangkan barang yang tidak ada. Jadi baiknya Bunda mempersiapkan 6 buah permen dengan tas kecil, kemudian dipraktikkan sesuai soal. Maka ketika fakta sudah ada, anak perlahan membayangkan dan bisa menjawab soal tersebut. Soal bisa dicoba kembali dengan mengganti nama Ami dan permen serta tas disimpan untuk melatih mental aritmetikanya. Oke? Soal nomor 2. Didit membeli 12 permen. Kemudian diberikan Abi 6. Hitung berapa banyak permen Didit yang sekarang. A. 5 buah, B. 6 buah, C.
7 buah. Ingat ya Bunda, cara membaca soal itu pun berpengaruh kepada pemahaman siswa. Ya. Maksudnya membahas soal ini penggunaan titik dan koma harus diperhatikan. Jawabannya adalah B. Dari mana? Permennya ada 12 buah yang punya didit. Diberikan kepada Abi 6 buah. Jadi sisa permen didit adalah 12 dikurangi 6 ada 6 buah. Nah, siswa agak paham ya? Iya. Tapi pada soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1. Hal-hal yang tidak dia kenal dalam dunia nyatanya Bunda ganti dengan yang dia kenal. Nah, anak mulai menghitung dengan dunia nyata, kemudian perlahan dibawa ke dunia hayalannya. Nomor 3. Lili mempunyai 10 coklat. Dimakan Lili 3 buah. Berapa sisa coklat Lili sekarang? A. 7 buah, B. 8 buah, C. 9 buah. Jawabannya adalah A. Pembahasannya coklat Lili ada 10 buah, yang dimakan Lili ada 3 buah, sisanya ada 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Pada soal nomor 3, boleh Bunda mengganti coklat dengan makanan lain yang tersedia. Nomor 4, Ani bermain karet dengan teman-temannya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Berapa lama Ani bermain karet? A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam. Jawabannya C. Nah, pada pembahasan 5 dikurang 2 sama dengan 3 jam. Hanya siswa akan bingung, ada kata-kata siang, ada kata-kata sore. Caranya bagaimana? Bunda disiapkan jam. Boleh jam dinding, boleh jam tangan. Ya. Nah, dari situ bersama-sama menghitung. Ya. Jadi jangan biarkan anak bingung dengan bentuk jam itu bagaimana. Oke? Kita lanjutkan nomor 5. Sama ini tentang jam. Murid kelas 3 sekolah menengah pertama setiap Senin upacara bendera di lapangan sekolah dari pukul 7 sampai 9. Hitung lama mereka berada di lapangan upacara. Untuk siswa kelas 1 SD ini bingung. Ya. Pukul 7 sampai 9. Pilihannya ada A 4 jam, B 3 jam, C 2 jam. Bunda perlihatkan jam tangan atau jam dinding, tunjukkan pukul 7, dari pukul 7 ke pukul 9 itu ada berapa? Ada 2 jam. Ya. Jadi langsung praktek ke dalam jam tangan. Kalau tidak ada jam tangan, Bunda boleh menggambar jam di kertas. Oke? Jadi jangan biarkan anak untuk bingung membayangkan. Nomor 6. Ini saya ambil dari materi siswa kelas 1 loh. Ya. Jadi siswa kelas 1 juga sudah belajar tentang bulan, ya. Penanggalan bulan. Bulan ini bulan Desember. Nah, sementara siswa taunya bulan ini adalah bulan September, ya. Jadi dia bingung nih, udah mulai bingung ketika membaca, dia sudah mulai bingung. Lalu Ninu ingin ke rumah nenek 5 bulan lagi. Bulan apa Ninu pergi ke rumah nenek? A. Mei, B. Juli, C. Agustus. Jawabannya adalah A. Caranya boleh Bunda bawa kalender sambil mengajarkan kepada
siswanya, ini loh, bulan itu dimulai dari bulan Januari, kemudian Februari, dan seterusnya. Kemudian sama-sama menghitung dari kalender, maka didapat dari Desember kita ke Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, 5 bulan dari bulan Desember adalah bulan Januari, itu 1 bulan, Februari 2 bulan, Maret 3 bulan, April 4 bulan, dan Mei 5 bulan. Jadi jawabannya adalah bulan Mei. Jadi sekali lagi Bunda, jangan biarkan anak atau siswa itu bingung untuk membayangkan. Karena kelas 1 SD itu masih masa konkret atau masa fakta. Nomor 7. Dari sekolah Cinta keluar pukul 12 siang. Tiba di rumah pukul 2 siang. Berapa lamanya perjalanan Cinta dari sekolah ke rumah? A. 2 jam, B. 3 jam, C. 4 jam. Jadi, anak harus tahu bahwa pukul 2 siang itu sama dengan pukul 14. Artinya 14 dikurangi 12. Ya. Cara yang termudah adalah dengan menggambar jam atau menggunakan jam dinding atau jam tangan yang sesungguhnya. Oke Bunda, sekali lagi jangan biarkan anak untuk membayangkan yang dia tidak bisa membayangkan. Oke, lanjut ke nomor 8. Mutiara dan Lani akan bermain karet gelang. Mutiara membawa 5 karet gelang, Lani membawa 3 karet gelang. Berapa jumlah karet gelang mereka? Jawab, Mutiara 5 karet. Nah ini mudah ya Bunda. Bunda hanya tinggal menyediakan 8 buah karet gelang. Ya, dan semuanya dipraktikkan. Jadi siswa atau anak tahu bahwa 5 karet ditambah 3 karet sama dengan 8 karet. Nomor 9. Jonas dan Udin akan bermain kasti. Kalau anak masih bingung dengan, loh Bunda aku kan gak punya teman yang bernama Jonas, teman yang bernama Udin, boleh Bunda ganti dengan nama yang memang dia sudah kenal. Oke. Pada soal ini, bersama temannya, Jonas membawa 2 bola kasti dan Udin membawa 4 bola kasti. Berapa jumlah bola kasti yang mereka bawa? Jonas membawa 2 bola kasti, Udin membawa 4 bola kasti. Kalau dikumpulkan, keseluruhannya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nomor 10. Ibu memiliki 8 kue. Kue dimakan ayah, adik, dan kakak sebanyak 5 buah. Nah, anak bingung. Ayah makannya berapa ya? Adik makannya berapa ya? Kakak berapa? Sedangkan semuanya 5 buah. Maka sisa kue ibu adalah, nah, ketika membahas, Bunda katakan makannya bareng-bareng. Ayah, adik, dan kakak itu habisnya 5 bareng-bareng, ya, bersama-sama. Walaupun dalam soal tidak disebutkan ayah, adik, dan kakak itu makan bersama-sama, tapi oleh Bunda disebutkan dimakan bersama-sama oleh ayah, adik, dan kakak. Jadi jumlah kue ibu sekarang adalah 8 kue dikurangi 5 kue sama dengan 3 kue. Nomor 11. Siti memiliki 10 krayon. Dayu meminjam 6 krayon milik Siti. Sisa krayon milik Siti adalah, di sini nama Siti dan Dayu boleh Bunda ganti ya. Dan krayon boleh juga diganti dengan lidi kalau tidak ada, ya. Jumlah krayon Siti ada 10. Jumlah
10 ini dipinjam oleh Dayu 6. Jadi jumlah krayon Siti setelah dipinjam Dayu adalah 10 dikurangi 6. Jadi sama dengan 4. Oke? Jadi fakta, prinsip, konsep, dan keterampilan. Langkah inilah yang selalu menjadi dasar pengerjaan soal-soal cerita pada pelajaran matematika. Semoga membantu dalam memahami cara menyelesaikan soal cerita di kelas 1 SD. Jangan anggap remeh pemahaman konsep dengan mengambil jalan pintas. Bunda yang mengerjakan soalnya. Biarkan anak memahami agar pelajaran matematika selanjutnya semakin mudah. Karena matematika menggunakan metode spiral dalam materinya. Akan terus sambung menyambung menjadi satu kesatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak, menonton sampai tuntas. Terima kasih pula sudah mengklik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.